Gofar salah satu orang yang bikin gue pede untuk jadi host. Beneran. Karena gue jadi makin takut tuh sekarang terkenal kata dia gitu. Apalagi konten gue yang suka kan cewek-cewek kan. Tapi di follow cewek-cewek centang biru cakep banyak bang. Cewek lo pernah cemburu gak? Cewek gue cemburu enggak, cuman dia jadi dulu gue pernah bermasalah lah, walaupun gue sering ngomong cinta-cintaan, gue pernah ketahuan chattingan kan. Cuman ketika sama dia berantem, lo bisa ngomong kejutan orang. Ngerti nggak? Kenapa hubungan lo sendiri nggak bisa? Iya Gue benar bilang. lagi. Iya kan? Cuman yang gue bikin insecure adalah gimana perasaan orang tua lo ketika anaknya dateng, wah aku mau nikah sama orang Afrika. Perbedaan itu membuat gue sangat insecure gitu loh. Wah anjir gue udah berbeda nih di ekonomi dan lain-lain gue bilang. Cuman yang bisa gue tunjukkan adalah FYP lu? Wah. Tiap hari bro. 3 juta bro. 3 juta. Wah lagi berjemur. Akhirnya kita di Santorini nih ya. Antara Santorini atau Serbia Montenegro nih. Iya benar. Jauh-jauh ke Santorini, lihat dong gelasnya Continuity. Dibawa kemana-mana tuh gelas TS Media. Dibawa-bawa kita. Bawa. Kita bawa on like location, enak banget di luar negeri nih. Sama nih gue juga outfitnya emang buat berjemur. Enggak ya. dong. Ini Lebih takut begini. hitam ya. Lebih takut hitam kalau gitu. Pakai begini, pakai hitam, pakai long sleeve, salah Bener. kostum gua. Tapi teman-teman, ini beneran kita lagi di luar negeri. Benar. Ini kita lagi coba-coba lah ya. Iya. Ngecek ada seberapa banyak keuangan TS Media. Betul. Jadi kita buang-buang terus. Kan baru ini kan baru lagi nyayur katanya. Lagi nyayur bener. Bintang tamunya juga. Syuting yang ribet-ribet ya gitu. Lokasi jangan yang deket-deket. Jangan yang deket, kalau bisa sampai jauh banget. Oh Iya siap. bener. Kecuali gelas. Gelas harus ada di bawah. Kita punya bintang tamu spesial. Far, lu tau nggak selama ini lu tuh punya fans berat yang sampai fanatik gitu. Waduh. Nggak percaya ya? Enggak. Ya gue juga sih sebenarnya Iya, pas makanya. denger dia cerita sama gue kapan ya gue bisa ketemu sama Gofar. Bayar kenalin lah. Dia mintanya sih sebenarnya kenalin karena dia kurang lebih sama kayak kita. Dia kalau host-host kayak gini namanya podcaster. Iya. Podcaster. Ya itulah ya. Dia juga punya podcast yang bagus. Kalau di TikTok viral FYP mulu. Oh iya? Iya, kalah kita. Kalah ya? Harusnya dia ngundang kita ya. Oh, kebalik nih. Kebalik. Tapi dia ada ntar di sini. Ada, ini gue langsung panggil aja. Oh, Ini iya. adalah fansnya Gofar Ilman. Bye. Sini Bocul. Bang. Hai Bocul. Senang banget ya Mas. Wah, gue sering lihat muka dia ini. Iya bang. Seliburan Di mana? di short YouTube, di Reels, di micet. Enggak dong. Oh, Twitter. Iya, ini Nggak, pokoknya Bocul. muka lu munculmu di repost banyak orang, Cum. Iya bang. Alhamdulillah. Gila. Kenapa sih bisa di banyak orang repost-repost? Apa karena dari fisiknya? Gua Wih, ini kayaknya bagus. Ada di FYP gue terus gitu. orang suka didongengin sekarang. Hah? Ngerti nggak maksud gue? Orang tuh suka denger orang ngomong kan Iya. kayak nasehat gitu. Jadi makanya orang wah ini repost nih. Terus belakangan itu jadi gue sempat bahas tentang anak sama orang tua tuh. Nah udah mulai ngerambah ke Facebook kan. Jadi ibu-ibu kalau mau ngomelin anaknya tuh ngirim video gue. Tuh kamu lihat nih pemikiran kamu kayak gini dong. Jadi teman-teman gue pada anjing lo cuma mak gue ngirim video lo gitu. Jadi rame. Oh, udah merambah ke WhatsApp keluarga nih ya? Udah, Grup WhatsApp keluarga udah. ya? Jadi lebih gampang dong kalau mau macarin anaknya. Ini nih, yang sering ada di grup-grup mama nih. Iya. Jadi sering banget ibu-ibu ngomelin anaknya tuh pakai video gue. Oh, Iya. karena lu membahas soal keluarga akhir-akhir Soal ini. keluarga, Kayak apa iya. tuh contohnya membahas keluarga tuh? Contohnya soal kayak segimana kita ngerasa orang tua kita ngeganggu banget sama hidup kita gitu loh. Padahal pada dasarnya orang tua tuh cuman pengen, ketika orang tua lo nelfon lo gitu di luar, dia tuh cuman pengen tahu gitu loh keadaan lo baik apa enggak.
Tapi kita kayak langsung melengos kayak rese gitu loh. Padahal dia cuma pengen manfaatin waktu kita sama anaknya gitu loh. Iya. Karena umur kan nggak ada yang tau kan. Semakin tua orang tua semakin takut gitu loh. Jadi kita semakin luas, tapi dia semakin gue pegang erat deh karena gue nggak tahu kapan keluar gitu loh. Dan dia semakin kita nggak ngehargain itu, dia sakitnya dalam kayak gitu-gitu. Tapi ini berarti semua yang keluar dari mulut lo itu adalah sesuatu yang emang relate sama lo dong? Relate. Dan akhirnya kerelataan ini yang ada di dia relate juga sama orang lain. Iya. Makanya di repost mulu. Iya. Beda sama kita ya? Iya. Kita ngomong diatur tuh skripnya banyak tuh. Lihat tuh. Disuruh baca ini, suruh nanya itu gitu. Dan gue nggak pernah pakai skrip. Oh ya? Iya. Apa sih nama podcast lo? Gue di Blue Media. Blue Media. Nama Gua di podcastnya juga Blue Halo Media. Hati. YouTube-nya Blue Media, nama programnya Halo Hati. Di situ lu berdua? Berdua gue Sama? co-host. Jadi di situ gue co-host. Jadi awalnya gue bintang tamu, Bang. Oke. Di season 1 gue bintang tamu. Datang nih gue kucur diundang. Ngobrol kayak gini nih. Ngobrol kayak gini di episode tiga. Di episode ketiga tiba-tiba pas tayang views-nya gila banget. Dari target mereka tuh waktu itu 10.000 kalau nggak salah ya. Tembus 200. Tembus 200.000. Dipecat hostnya. Hostnya sebelumnya siapa namanya? Mas Agung. Agung. Iya. Agung bete dong malu. Enggak, gue langsung politik. Mas, gue nggak tahu apa-apa ya. Buat Mas Agung, mana kameranya? Mas Agung ntar biar aku kenalin sama yang sealiran. Namanya Oza Rangkuti. Mungkin bisa bikin podcast. Bisa bikin berdua lah. Bisa bikin berdua. Gitu. Bahas-bahas kita gitu. Bahas-bahasnya gitu. Iya benar-benar. Nah, gue boleh tahu nggak, kan lu pertama kali ketemu sama gue tuh jadi bintang tamunya si Boco. Betul. Dia belum ngobrol apa-apa, memang ini kita nanti bahas apa? Ya bahas aja nanti yang diobrolin aja, ngalir gitu aja. Gitu. Tapi sebelumnya Mbak Er, kapan dong gue bisa ditemuin sama Bang Gofar? Gue ngefans banget. Apa sih yang bikin lu ngefans banget sama Gofar? Yang bikin gue ngefans sama Gofar, kan kita nonton podcast ya, podcast segala macem gitu. Gue ngeliat, gue baru pertama kali menemukan podcast yang, nah gini nih gue SMA-nya nih. Yang relate juga ya. Relate. Yang seru gitu loh. Gini nih, karena gue pun belum bisa menghadirkan itu gitu loh. Belum bisa menceritakan apa yang ada perjalanan gue, pergaulan gue, dan di Gofar itu gue nemu gitu loh. Kan kita akan connect sama orang kalau orang itu relate gitu loh. Ibu-ibu itu ngefans sama gue karena relate sama mereka. Dan gue connect ke Gofar karena apa yang diomongin sama dia relate gitu loh sama gue. Jadi gue kayak terwakilkan, kayak bikin gue nostalgia gitu ke zaman-zaman dulu. Cabut ya kan. Terus tolol-tololan. Terus gue juga sama setipe kan. Jadi kan di saat orang-orang cabut-cabutan, Bang Gofar pernah bilang, kalau saran gue jangan pernah lu cabut. Karena kalau lo cabut sekolah, lo kan lewatin momen. Itu pemikiran gue kayak gitu. Karena sekolah seru banget, Er. Gue jarang cabut, cuy. Seru banget sekolah Lu tuh. jarang cabut? Jarang cabut gue sekolah. Gue cabut mulu. Enggak, gue takut kehilangan cerita-cerita lucu. Iya. Meskipun cabut banyak ya, cuma dikit yang melibatkan orang dikit gitu. Kecuali kalau gue pernah cabut kalau misalnya 20 orang, wah gue ikut tuh. Ya seru. Iya, 30 orang ikut. Gitu kan. Iya, serempak gue ikut tuh. Mungkin karena sekolah lu juga seru kali, jadi banyak momen. Enggak, kebanyakan di masjid gue emang. Aduh. Emang bocah rohis dia. Iya, bocah rohis gue. Kalau sekolah gue isinya orang-orang belajar mulu, pinter. Akademis. Iya. Jadi susah Lo dibercandain nggak negeri gitu. ya? Hah? Nggak negeri ya? Gue BPK penabur tuh, gue kayak gitu. Oh, penabur? Penabur. Wah, iya. Serius semua. Akademis semua. Akademis semua. Makanya kayaknya salah masuk Iya, sekolah beda gue ya. Tapi Nyerong gue sendiri. sama Bang Gofar sekolahnya connect. Gue nggak tahu Bang, zaman lu udah ada belum dulu tuh. Jadi gue ada geng gitu di SMA gue. Ada Three Brothers. Connect tuh sama SMA lu, Gametik dulu namanya. Gametik ada. Gametik, gue Sarko. Iya. Connect gue sama SMA-nya dia. Jadi teman gue sekarang juga teman-teman SMA-nya Bang Gofar. Yang paling ngehe adalah, mungkin zaman gue tuh nggak tahu ya, sekarang masih ada apa nggak. Mereka tuh memproklamirkan ada satu geng. Entah itu di 682, di 3 gitu. Ada namanya TOT, cuy. TOT. Tim orang tajir. Waduh. Yang kalau SOTR bawa mobil terus buka kap belakangnya tuh. Iya. Oh, yang duduk-duduk di situnya. Iya. Oh, itu udah termasuk TOT. Pokoknya bawa mobil orang tuanya yang mewah-mewah lah. Iya, dan cewek-ceweknya ada gitu. Oh, cewek-cewek Bilangnya harus TOT. yang eksis-eksis gitu Iya, ya. iya. Cewek-cewek ngikut ke dalam mobil-mobil itu. Iya. Tapi pas udah lulus, Pak, biasa aja jadi ngobrol-ngobrol lagi gitu. Iya. Oh, Serunya. TOT. Gue juga sih masuk sempet ya. Cuma orang tolol lagi ya. Tapi kalau Bocum kan ngefans sama Gofar itu sebelum kamu ikut menjadi co-host-co-hostan. Jauh. Berarti one day pernah kepikiran nggak lo bakal menjadi host juga kayak Gofar?
Gofar salah satu orang yang bikin gue pede untuk jadi host. Beneran. Karena gue dulu mikirnya kalau lo mau jadi host gitu atau lo mau ke entertain itu lo harus jadi orang yang wah ini nih udah ada skripnya nih, profesionalitas gini. Dan gue ngeliat Bang Gofar ngebawain dengan santai aja. Bener. Anjing anak tongkrongan juga bisa ya. Berarti gue bisa nih sama teman-teman gue gitu loh. Makanya gue liat dari Bang Gofar kayaknya bisa nih, gue bilang. Iya. Pede aja gitu. Pede aja udah. Akhirnya tercapai ya. Akhirnya tercapai. Iya. Walaupun baru memulai ya. Iya. Tapi kan udah Tapi FYP. udah sukses. Tapi kan sekarang FYP nih, kalau kita nggak maintain hilang. Bener. Iya, Yang paling iya. penting itu emang konsistensi. Iya, apalagi sekarang kan tiap hari ada 92.000 podcast muncul. Gila. Emang Nikmat kan? asli. Dan sekarang gara-gara TikTok semuanya bisa FYP. Hari ini Bener. podcast ini naik, besok podcast ini naik. Jadi kalau kita nggak konsisten kan berat juga. Lu gitu. berarti tayangnya tiap minggu? Seminggu sekali. Seminggu sekali? Seminggu sekali. Tiap hari kita Jumat. cari hari lain ya. Oh, hari Jumat ya. Kita hari Sabtu kebetulan ya. Jadi ya. Tiap Jumat. Nah, biasanya Jumat ngepost kan FYP Sabtu. Oh iya bener. Iya. Kalau gitu kita nggak usah tayang lah ya. Iya bener. Terus susah nggak buat nemuin partner kayak siapa? Firda. Kalau gue gini, lu mau partnerin gue sama siapa, ya udah terserah. Yang penting nih orang ngobrolnya masih satu line sama gue gitu loh. Oke. Ngerti nggak? Jadi makanya gue konsepnya ketika gue datang ke meja itu ya udah gue mau ngobrol. Jadi lu sama Firda berdua terus akhirnya? Berdua sekarang? terus. Oh nggak ada tamu? Nggak, ada tamu. Kayak Cuman kita, gue ada. Far. Cuman oke. anehnya, Bang. Jadi kan gue sebulan itu satu season itu 12 episode. 3 episode berdua. Sisanya ada tamu tuh. Yang viral banget, yang views paling gede yang Bertiga? berdua. Berdua doang? Yang berdua doang. Oh. Yang debatan gue sama dia yang sama berdua. gue viral terus tuh. Viral. Cuman views di YouTube-nya. Iya. Di YouTube-nya. Itu kenapa ya kayak gitu Nggak ya? tahu, pokoknya yang gue sama Firda itu 200k. 300k. Cuman yang ada bintang tamu tuh 50, 60 tuh udah gede. Oh. Karena mungkin orang, kalau gue baca ya, orang tuh pengen diferensiasi kali ya. Dari banyaknya, misalnya Ali Taher nih, di ABCD udah ada gitu kan. Dan orang udah bisa nebak omongan apa nih selanjutnya, karena udah nonton beberapa konten si Ali Taher di channel yang berbeda gitu kan. Betul. Ketika ada orang yang mungkin awam, nih siapa nih gitu kan. Karena kan ada pepatah, ketika lu sell out, gue udah nggak ngefans sama lu. Tapi ketika lu masih indie, Oh wow. gue tuh jadi fans mati-matian nih. Iya banyak yang gitu cuy. Iya. Aduh. Tapi kita ngomongin soal hubungan deh, Far. Dia kalau di Oh, di hubungan, Ali. Ali. Ahli itu. Iya. Ahli itu. Tapi bener nggak? Ahli nggak dalam soal hubungan? Karena kan kamu kebanyakan konten-kontennya ngomongin soal Iya, hubungan iya. sama Firda. Kalau dibilang ahli, gue nggak bisa bilang gue ahli ya. Kecuali gue sudah di umur 80 dan gue masih sama pasangan gue, baru gue bisa bilang gue ahli. Cuman kan gue mengambil pelajaran dari sekeliling gue, dari pengalaman gue, apa yang gue jalanin. Jadi ya udah menceritakan apa yang gue tahu aja gitu loh. Oke. Tapi nggak ahli lah, kalau dibilang ahli nggak lah. Belum terbukti gue ahli dalam hubungan gitu kan. Tapi dari situ, dari podcast lo yang akhirnya banyak FYP, memudahkan lo untuk, dapat privilege untuk kenalan sama cewek gak sih akhirnya? Nah masalahnya pas viral gue udah punya cewek, Bang. Oh nyesel? Nggak nyesel. Oh, kirain nyesel kan. Pas podcast ini gue udah punya cewek. Dan gue udah mau kawin. Oh, lu mau nikah lu? Mau nikah. Baru mulai mau kawin? Baru. Wow. Baru mau kawin, gue mau kawin tahun depan. Tapi ada kan? Coba liat DM lu coba deh. Nah, aman, Bang. Oh, tapi cewek lu pernah cemburu gak? Cewek gue cemburu enggak, cuman dia... Jadi dulu gue pernah bermasalah lah, walaupun gue sering ngomong cinta-cintaan, gue pernah ketahuan chattingan kan. Oke. Pernah ketahuan chattingan sama cewek. Sebatas chattingan? Chattingan gue nggak macem-macem. Enggak? Enggak, belum. Belum. Chattingannya kayak gimana dulu nih? Chattingannya kayak gimana dulu? Dia chattingan cowok cewek biasa deh, malam gitu kan. Oh. Ya kan, karena ketahuan lah. Terus akhirnya, jadi ketika itu kan gue belum podcast kan, masih ya udah dagang-dagang lah. Terus sekarang pas itu viral, dia kayak cuman ngomong, gue jadi makin takut tuh sekarang terkenal, kata dia gitu. Apalagi konten gue yang suka kan cewek-cewek kan. Tapi di follow cewek-cewek centang biru cakep banyak, Bang. Karena relate gitu kan. Oh, gue bilang, gue tadi nggak mau follow back, jari gue jalan. Wah, Gue jalan set. ya? Iya. Nggak lagi gini. Ya udah deh. Follow Oh, takutnya back. dibilang labil kan. Iya. Ya udah gue. Tapi lama-kelamaan jadi mengerti. ngerti. Karena gue gimana caranya gue libatkan cewek gue. Jadi waktu sama lo aja ada cewek gue kan. Iya. Jadi gue ajak, gue tunjukin kalau
kesalahan gue menyesal lah. Kalau sekarang memang profesional aja gitu. Yang cewek lu pas nanya gimana nikah, gue bilang nggak usah itu kan? Iya. Enteng banget gue perangnya. Tapi ada momen sih, gue pernah di satu momen yang dimana cewek gue tuh dulu ya pernah pacaran ya. Dia suka dengan pekerjaan gue dan suka dengan gue tuh cara gue menghibur orang. Tapi ketika dia ikut kerja, dan ini menurut gue masukan dan sudut pandang yang bagus banget buat gue, karena gue nggak pernah terpikirkan akan hal itu. Ketika gue perform gitu, dia merasa bahwa yang perform itu bukan Gofar yang gue punya nih. Jadi orang berbeda. Karena kalau gue kan menghisap energi banget nih, energinya gila, gue bakal gila gitu kan. Nah bagi dia itu menjadi bukan jadi diem, bukan yang ikut senang. Tapi kalau soal kerja mah dia senang gue kerja. Dan itu ada part yang bagus sih, dimana kayak oh iya gue sebeda itu ya ketika kerja sama enggak gitu kan. Jadi akhirnya gue mengevaluasi diri sih gitu. Mungkin pernah kejadian sama lu kali? Pernah. Jadi kalau misalkan gue itu kalau misalnya gue sama cewek gue lebih baik dia ngomong tentang gue harus begini, karena gue orangnya cuek bang. Sebenarnya gue cuek, tapi tiba-tiba pas sudah on cam, gue jadi dia kayak bingung sendiri kayak. Tumben nih orang, kok lo tahu gitu. Tapi jadi jebakan Batman, kayak gue ngomong tentang relation, tentang bla 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 bla. Cuman ketika sama dia berantem, lo bisa ngomong kejutan orang. Ngerti nggak? Kenapa hubungan lo sendiri nggak bisa? Gue bilang. Iya kan? Tapi kan itulah namanya teori kan. Kita teori mah bisa siapapun bisa ngomong, siapapun bisa menguasai. Tapi ketika prakteknya kan ada hal-hal yang surprise kan, yang kadang belok kiri belok kanan gitu itu. Terus setelah ini kamu udah tahu banyak problem ketika pacaran, memutuskan mau menikah sebentar lagi, apa yang big problem yang sampai sekarang masih, aduh masalah ini ntar kalau dinikahan bakal muncul lagi nggak ya gitu? Kalau gue sekarang ada hal yang bikin gue, kalau sekarang lancar, gue sama dia lancar ya, cuman ada hal yang bikin gue takut insecure lah ya. Gue ada jadi lucu nih bang, jadi nggak tahu ya menurut cewek gue sih gue goblok aja mikir kayak gitu. Jadi gue bilang gini, cewek gue kan orang Batak bang, Batak kan kental kan. Gue orang Afrika, gue bilang gini sama cewek gue takut ketemu orang tua lu, gue bilang. Belum? Udah, akhirnya udah. Gue takut ketemu orang tua lu. Mungkin di mindset dia karena kebetulan ekonomi gue sama cewek gue jauh lah gitu, dia keluarganya sangat oke lah. Sedangkan gue kan O-nya aja, K-nya belum. Ya kan? Dulu, dia mikir karena itu. Sekarang kan udah kan oke. lagi pelan-pelan. Gue bilang gini sama cewek, gue bukan insecure ekonomi, gue bilang. Kalau ekonomi lu cabut aja, cuman yang gue bikin insecure adalah gimana perasaan orang tua lu ketika anaknya dateng, wah aku mau nikah sama orang Afrika. Coba dah, lu mikir, kan pasti kan kaget kan? Kenapa nggak apa-apa dong? Kalau lu nggak apa-apa Mbak Er, kalau yang awam gitu, kalau denger orang negro kan dua mikirnya. Kalau bukan bandar narkoba, artis bokep. Emang gitu Kalau ya? awam. Oh berarti lu segini dong nih? Iya. Celana segini kan? Pernah pakai celana segini kan maksudnya? Jadi Kan? abis udah dilipat bang. Tapi bener kalau teman-teman gue, mungkin apa teman-teman gue dan gue doang ya? Kalau udah denger kata Afrika pasti jawabannya, gede kan gitu. Iya. Kalau lodan nih. Sampai tukar lambung nih. Kayak gitu-gitu. Gue bilang, aduh. Jadi gue yang bikin gue insecure adalah karena gue merasa gue berbeda. Gitu loh. Maksudnya kalau yang lain ekonomi, online gue mungkin belum fokus lain. Teman gue pede, gue pekerja keras lah gitu kan. Cewek gue juga tahu itu, dia mau sama gue karena gue pekerja keras katanya. Cuman yang gue takutin, perbedaan itu membuat gue sangat insecure gitu loh. Tapi itu dulu kali ya. Kalau sekarang kan hype-nya kayaknya karena mungkin kultur dari Amerika dan sekarang kan perubahan musik dari yang Despacito yang Latin akhirnya ke African music itu kan akhirnya kayaknya ya beat Afro itu jadinya kan semuanya kayak ngefans sama yang berbau-bau Afrika nih. Tapi kan yang gue gitu, hadapin ibu-ibu atau nenek ya bang. Oh ya masih kalau iya sih. Ya Gua sebenarnya mikirnya mungkin gitu kan. pelan-pelan ngejelasinnya kan. Ya akhirnya gue pelan-pelan jelasinnya. Akhirnya kemarin pas ketemu juga ternyata Nyanyi ketakutan gue Despacito. aja. Tante. langsung Padahal itu juga Latin lagi bukan Afrika. Langsung nyalain lagu Taiga deh. Oh Taiga, yoi. Jadi tapi sekarang aman, berarti keinsecurean lo udah hilang dong. Akhirnya untuk kan jadi gini. Ketika gue ketemu nyokapnya kan ketemu sekali dua kali kan belum tentu itu jadi jawaban. Iya. Oke atau enggak oke kan. Jadi insecure gue tetap masih ada. Cuman gue kayak seenggaknya kan gue udah ngelawan itu dengan gue berani temuin. Iya, dan juga sekarang kan ngebuktiinnya pelan-pelan dia juga bisa lihat dong. Iya. Muka lo udah di mana-mana sekarang. Kalau gue sering banget lagi. Kayak gitu juga? Sering banget penolakan orang tua gitu, orang tua pacar. Ada penolakan, gue sering banget gue. Yang pada akhirnya biasa aja gue.
Tapi gue paham nih, dulu kan kayak, aduh apaan sih lu ngeliat casingnya doang, ada pertentangan dan perlawanan di situlah. Tapi ketika gue semakin lama, semakin ketemu seringnya frekuensi ada orang tua pacar yang menolak gue akhirnya sadar bahwa ya dia lagi menjadi orang tua aja sih. Betul. Iya. Benar. Kalau gue punya anak nih ya, cewek, ketemu sama orang yang mirip banget sama gue mungkin akan bertindak yang sama gitu kan. Akan nanya-nanya yang banyak gitu kan. Ada tindakan yang melindungi gitu. Udah, gue akhirnya biasa banget, gak sakit hati akhirnya. Betul. Betul, karena nyokap gue pernah ngomong, jadi ketika gue mau serius sama dia kan, gue debat juga kan sama nyokap gue. Karena nyokap gue juga maunya gue sama Afrika dong. Cita-cita orang tua, gue bilang, lo bisa maksa gue bilang, karena gue hidup besar di sini, bla 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 bla. Akhirnya gue ngerasa kan di mindset seorang anak kan adalah, ini orang tua gue kenapa menghalangi gitu loh, kenapa jahat gitu loh, gue mau ke arah serius. Padahal di mata orang tua itu kan nyokap gue, ngelepas seorang anak tuh nggak gampang loh. Untuk ngelepas seorang anak keluar itu benar-benar hal yang susah gitu. Karena ketika gue udah ngelepas lu sekali udah selesai. Anak cewek ketika dilepas udah jadi milik suaminya. Anak laki-laki ketika dilepas itu berarti tanggung jawab pertama dia bukan orang tua dia lagi, istrinya. Iya dong. Baru orang tuanya. Walaupun ada yang terbalik ya. Cuman menurut gue tanggung jawab pertama tetap keluarga dia dulu kan. Jadi ya jadi orang tua memang berat gitu loh. Dan kadang kita ngelihatnya apaan aja, sih gitu. Apaan sih gitu. Itu kan ya gitu kan namanya anak. Gak bisa bilang anak sekarang juga, aku juga debat sih sama gue. Iya. Cuman emang kalau gue bisa bilang itu namanya kekhawatiran dan ketakutan orang tua. Iya, dan wajar aja. Betul. Cuman, tergantung gimana komunikasi kita sih. Betul. Di umur-umur mungkin ya masih 20-an itu akan di umur-umur mereka debat dengan orang tua. Betul, dan lu di umur-umur segitu tuh lu pasti ada fase di mana lu kabur dari rumah terus ujung-ujungnya balik. Betul, gue ngerasa tanpa orang tua juga gue bisa lah sebenarnya. Itu tuh harus digarisbawahi ya. Maksudnya orang tua tuh punya pengalaman yang jauh sudah mereka alamin yang mereka takut anaknya terjadi. Ya, meskipun bisa dikesampingkan. Iya, meskipun si anak punya anggapan kan udah beda zaman. Betul, memang udah zaman. Cuma emang jam terbang seringkali nggak bisa dibohongin nih. Seringkali ya untuk menghadapi masalah nih, jam terbang untuk menghadapi masalah gitu. Betul. Kalau gue boleh cerita ya, dulu nyokap bokap gue itu punya pengalaman kayak bokap gue kan Chinese Katolik pula. Nyokap gue Jawa dan Islam. Jawanya Jawa kental banget, Pak. Itu beda budaya, beda agama. Udah beda budaya, beda agama pula dan beda kasta. Bukan kasta ya, nyokap gue ya Jawa-Jawa. Berduit punya nih. Bokap gue tuh ya Chinese, tokonya toko grosiran yang gitu-gitu lah. Nah, ketemu sama orang tua nyokap gue, diusir, Pak. Ada gila ya pakai bahasa Jawa lah ya. Maksudnya, kamu nih gimana sih? Nyari pacar kok udah beda agama, beda ras pula, beda ini juga gitu kan. Tahu apa yang terjadi sama nyokap gue? Kabur, Bos. Kawin lari? Bukan kawin lari, jadi gini, kalau di Jawa itu ibaratnya gimana ya? Ya maksudnya kalau seiman harus sama yang seiman, terus juga ya ibaratnya ya sekasta dengan sekasta gitu kan. Akhirnya bukan dicomblangin, diapain? Dijodohin ada bahasa lainnya. Ditunangin, dia apa sih? Ya itulah. Bukan ta'aruf dong. Diikat. Pokoknya ditunangin lah ya. Di swipe left. Ya pokoknya itu. Pokoknya betul. itulah. Nyokap gue nggak mau. Nyokap gue pengennya cintanya sama si ini nih lelaki Chinese beragama Katolik. Dan dia meyakini dirinya akan hidup bahagia dengan si papi gue ini apapun keadaannya. Terus bokap lu bilang apa ke nyokap lu? Ke keluarga nyokap lu? Enggak, nyokap gue cabut. One day gue akan melahirkan anak artis nih. Gitu kali ya? Enggak, gini. Singkat cerita, akhirnya nyokap gue nikah sama bokap gue. Balik ke Lebaran tuh balik ke rumah nenek. Bokap gue ngasih lihat masih diusir, Bos. Abis itu Lebaran kedua masih diusir juga. Akhirnya bokap gue mulai naik, usahanya naik. Ini pokoknya udah buktiin deh. Awalnya berangkat ke rumah tuh naik Vespa. Zaman dulu Vespa udah oke banget. Vespa yang breaknya yang tanduk-tanduk ke bawah gitu. Tanduknya miring lagi. Iya, silang gitu. Atau pada kata tinggi gitu. Ada saung-saung di belakang. Oh, gue pernah lihat ada bendera-benderanya gitu. Ke kota-kota naik itu ya. Enggak dong. Ya akhirnya masih diusir, terus akhirnya punya mobil, nyokap gue dibeliin mobil gue makin banyak, satu rumah tuh udah berbaris-baris. Akhirnya nenek gue minta maaf ke bokap gue.
Minta maafnya apa? Karena di awal itu nenek gue terlalu keras. Nenek gue melarang, nenek gue bikin nyokap gue tuh sedih karena nggak bisa bersatu. Alasan nenek gue apa? Apa? Untuk si laki-lakinya ini benar-benar menunjukkan bahwa lo bisa membahagiakan anak perempuan gue. Gitu. Setuju. Dengan cara ya seperti itu dulu, dilarang dulu, nggak gampang kayak, oh ya silakan nggak gitu. Ngasih ujian dulu deh. Dikasih ujian dulu Iya. biar nanti si anak perempuannya ini nggak terlalu digampangin gitu loh. Udahlah, gue mau hidup susah, mau hidup bahagia, nyokap lo aja terima-terima aja gitu loh, Pak. Iya, benar, Nah, itu mungkin itu setuju. yang nyokap gue sekarang terapin ke gue. Dan itu sama, lu juga pasti menunjukkan dong ke orang tua Iya, cewek gue lu. menunjukkan karena ketika gue sama cewek gue ini, wah anjir gue udah berbeda nih di ekonomi dan lain-lain gue bilang. Cuman yang bisa gue tunjukkan adalah FYP lu? Pak. Tiap hari bro. 3 juta bro. 3 juta. 3 juta Lisoy. Ya gue nunjukinnya dengan jadi anak lo aman sama gue bisa menjaga. Jadi gue cukupi lah, ngerti nggak? Jadi kadang itu kan lu berduit banyak belum tentu lu bisa mencukupi orang gitu. Benar. Bener nggak kan? Jadi gue tunjukin ke Ke Bayam Sore? ke Bayam Sore. Mangga podcast lagi sama dia anjing. Oh udah. Mangga undang dia. Jadi gue nunjukin itu, gue bisa mencukupi lo, gue bilang karena ya gue nggak separah itu juga gitu. Cuman kadang kan namanya kita nganterin pulang terus ngelihat rumahnya aja kan kayak anjing lah gitu, ngerti nggak sih? Itu ngebuat apa ya? Kaya cuy dia, orang kaya cuy. Kaya banget. Wih. Kaya banget. Bokapnya kerja apa? Bokapnya angkatan. Oh. Bintang. Oh gitu. Cuman bokapnya udah meninggal. Oke. Masih kaya? Ini Polri apa TNI? TNI. Oh TNI. Bokapnya TNI. Tapi apa yang akhirnya nyokapnya bilang, oke deh, berarti ini udah... Belum dong, nyokapnya belum oke. Sampai Oh sekarang? belum oke. Jadi, nah gini, gue pacaran sama cewek gue ini pacaran yang kita langsung nikah aja lah ya, ngerti nggak? Jadi gue datang ke rumah nyokapnya itu langsung bukan sebagai kenalin aku pacaran Bocem, gue datang sebagai ya tante aku yang mau serius sama Soraya, kita rencana mau nikah gini. Jadi kasih nasihat, cuman kayak pertama gue datengin abangnya dulu, abangnya juga ngeri tuh, serem juga abangnya tuh. Angkatan juga? Bukan, abangnya anggota dewan. Anggota dewan. Gue datengin abangnya dulu, Abang? Respect. Jadi dia denger anggota dewan aja langsung abang. Jatuh lagi. Jiwanya keluar ya. Jiwa mengayominya nggak keluar tuh. Abang. Iya, terus Bang, tuker Erika bang. barter nih Bang, barter. Restu tuker Erika, restunya tuker Erika. Boleh deh. Cocok kita ya. Udah, habis itu baru gue datang ke nyokapnya. Jadi gue datang Lihat dong, satu-satu. duduknya langsung berubah. Langsung anggun lah. Langsung anggun. Sorry, terus. Gue datang satu-satu. Jadi gue mikir daripada gue fokus untuk selalu insecure sama apa yang dia punya dan gue nggak punya, kenapa gue nggak tunjukkan, kenapa gue nggak fokus ke kelebihan gue? Iya. Gue fokusnya hari ke kelebihan gue datang ke rumahnya, azan gue langsung sholat. Nanti imam makmum gue. Oh tapi lu emang muslim ya? Muslim gue, alhamdulillah, dan keluarga dia alhamdulillah Batak Islam. Oke, lubis berarti ya? Enggak, dia Simanjuntak. Oh Simanjuntak. Simanjuntak. Udah tuh jadinya gue fokusnya ke sana-sana, cuman dengan gue ngerasa dengan pertemuan pertama terus lu ngejamu gue dengan baik, pulang lu bekalin gue gitu, sering nanyain gue, ngerasa ini restu lah gue bilang kan. Cuman kan belum sampai kita ngobrolin ke Arah jauh. nih, gue kan sekarang insecure-nya, aduh anaknya mau dilepas berapa nih, terus maksudnya berapa dalam artian uang mahar dan mau pernikahan kayak gimana, karena cewek gue sering ngomong, iya kalau nikahan tuh kan ada tamu-tamunya teman-teman. Oh kalau Batak apalagi harus adat. Lu mah Harus itu mah adat. nggak kelar-kelar harus nikahannya. ada bang. Hah? Lu ntar patungan berapa? Gua nyari endorsan kayaknya deh. Yang kayak gitu, dia nggak Tapi ada. gua harus ada but Jupasup sih. Dia nggak ada. Masuk. Oh iya. Dia nggak ada tapi, cuman kan gue tetap aja mikirin, nanti ketika nyokapnya nanya, nanti mau tinggal di mana, nanti kalian mau nikah, kan itu gue ketakutan gue jadi berubah nih sekarang nih. Iya. Tapi bagus sih lo pikirin kayak gitu. Gue pikirin. Ini baru keluarga inti ya? Baru Kalau keluarga Batak inti. keluarganya banyak loh. Iya kata dia nanti gue Oh iya banyak. satu-satu tuh. Oh iya atuh lu izin Puluhan. lu. Aduh. Gue bilang kumpulin aja bikin grup. Silakan kepada Opung dulu. Opung, Apa ya, yang mau Opung. sampaikan ke Opung? Pung, bareng-bareng aja sini Pung. Udah sini aja lah. Tapi kita mudah-mudahan di Boho ya, ini kita menjadi saksinya Bocum ya kalau Amin, misalnya dia amin, beneran amin. jadi Doain, married. doain, karena Yoi. struggle. Kita liput ya. Iya. Jadi Karena liputan struggle-nya awal. lumayan. Iya, Lumayan struggle gue sama pasangan gue tuh lumayan satu perbedaan budaya yang sangat gila. Iya. Keluarga dia dengan budaya Batak yang kental, keluarga gue, nyokap gue dengan gengsi Afrikanya
itu gue harus ribut sama keluarga gue, dia harus ribut sama keluarganya. Kedua masalah ya ekonomi lah, itu juga gue harus meributkan. Wah banyak deh. Tapi apa yang bikin lo bener-bener tetap mau dengan berbagai macam hambatan ini? Lo masih pengen sama Soraya. Soraya. Ayah. Tadi Tadi kan nyebut. nyebut. Ya. Oh, Gak heran. Sama Ayah Anda gimana sama saya Ayah? setuju Sama sama Ayah. Ayah. Ya apa ya, Mbak? Iya. Ayah. lu Iya. tahu sih? Tahu. Aneh dah lu. Nggak biasa kalau Soraya panggilnya Jujur Ayah. nggak? Kalau Soraya panggilnya Ayah. Iya, Kalau Ayah. Anissa panggilnya Ica. Oh, benar, Standar. benar. Oh, iya. Kalau Erika? Erika apa ya? Nggak ada ya. Nggak ada. Unjum. Iya, apa yang bikin lo beneran mantep banget nih Soraya doang deh di hati gitu? Yang bikin gue mantep ya? Selain cewek-cewek yang chatan malam itu ya? Enggak, jujur sekali doang, Mbak R gila ya. Dua. Iya. Yang bikin gue mantep apa ya? Yang bikin gue mantep karena gue ngelihat dia kaya sih. Nggak dong, bercanda. Bang, jangan ketawa dulu, Iya. bercanda. Enggak apa-apa kok. Gak apa-apa, kita di sini emang saling ngejatuhin Iya. sendiri. Nggak, yang bikin gue mantep tuh sebenarnya gue ngeliat nih orang. Jadi lo tau nggak ketika lo pacaran sama orang ekonomi di atas lo, terus Jadi cewek- penyemangat ya? Terus ceweknya yang kayak nggak apa-apa kok, aku ntar bisa hidup kayak gini. Nanti kita gini. Hal-hal yang mau memotivasi cuma sebenarnya bikin kita makin down, ngerti nggak? Oh, Ngerti nggak maksud malah gue? jadi down. Iya kan, Bang, lo tau nggak cewek-cewek yang nggak apa-apa, sabar aja pelan-pelan. Ini juga harta papa aku kok, bukan harta aku. Iya. Tapi lo anaknya anjing. Iya. Pasti ke lu. Nah, si Soraya tuh nggak begitu. Dia tuh kayak yang cuek aja. Jadi gua ajak kemana dia nggak ngeluh. Gua ajak enak dia nggak ngeluh. Gua ajak ini dia nggak ngeluh. Cara dia memotivasi tuh nggak dengan Kata-kata? menenangkan gitu loh. Oke. Tapi- Cuman gua ngelihat dia tuh terlihat nyaman sehingga gua menjadi nyaman. Menurut gue itu motivasi terbaik dari perempuan untuk laki-laki loh. Jangan lu menunjukkan, karena laki-laki nggak butuh kata-kata nggak sih Bang menurut lu? Iya. Laki-laki Iya. tuh nggak butuh kata penenang yang kayak aku akan tetap di sini, aku akan jaga sama kamu. Enggak, laki-laki menurut gue nggak butuh. Tapi laki-laki butuh action lu benar-benar. Oh ada nih dia fisiknya. Oh dia nggak ngeluh ya. Lu nggak ngeluh dan lu menunjukkan gua ajak makan 5.000, 10.000. Lu nggak bilang bersyukur ya. Tapi lu benar-benar menikmati makanannya, itu udah seneng gue. Iya. Kalau Tapi bisa sampai tahak, enak banget nih, brak gitu. Tapi ketika lu ngomong gini, bersyukur ya kita bisa makan di sini, semoga nanti kita bisa makan enak, itu malah sakit. Iya malah aneh. Malah aneh. Jadi jatuhnya Makanya buat aneh. cewek-cewek jangan deh kurang-kurangin kayak mau menjadi hero dengan cara nggak apa-apa. Semoga nanti kamu ada rezeki gini-gini. Kadang-kadang aneh tahu membandingkan apa namanya kesulitan tapi ya nggak sulit-sulit amat gitu. Iya nggak sulit-sulit amat. Iya. Cuman kan kita nggak bisa menyamakan gitu loh. Kayak gitu sih. Tapi sekarang lagi survive lah ya. Lagi survive lah, lagi berusaha One step closer enggak? apa? One step closer enggak? Banget. Banget. One step closer banget. Nah kalau misalnya ini temen-temen nih buat Boholisius yang lagi nonton lagi sama nih nggak boleh atau dilarang sama orang tua ceweknya. Apa yang pengen lo sampaikan ke Boholisius? Yang pengen gue sampaikan sebenarnya gini, karena kan hubungan itu 50-50 Bang. Ya. Lu datang dengan diri lu 100%, pasangan lu datang dengan diri 100%, tapi ketika lu mau menjalin hubungan, ya udah 50 dari lu, 50 dari gua. Ada marga nggak sih marga? Bocum tuh margas, bacanya bokum. Oh. Dulu gue SMA kan, terus udah mulai nakal nih. Eh. Mulai kenakalan gitu, terus gue mikir, wah gue harus ikut tawuran nih. Biar gue dianggap nih. Iya. Karena gue orang asing juga kan, datang Pak RT nih. Ini SMA ini tawuran nggak kemarin? Nanya anak kalian tawuran ya? Enggak Pak. Kata Pak RT-nya, yang ada orang negronya. Tahu nggak kenapa nggak boleh ngomong niga gitu? Karena itu kulit panggilan kan? untuk budak dulu. Oh buat budak dulu, niga itu. Iya, tapi akhirnya orang Afrika menjadikan itu sebagai sapaan. Iya terhadap sesamanya. Terhadap sesamanya. Iya. Oh. Nih ya. Bulat-bulat. Dalam anjing nih gue kenapa jorok ya gue ya? Asterix dan Batu Obelix. Patinje kita jauh de boho, anak TS Media, Nyandefu, Erika, and Gofar. Yeay.